Hai hai, balik lagi bersama aku Trisa Intan. Jadi pada video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian, aku mau share ke kalian bagaimana sih cara menyimpan sayur-sayuran supaya tahan lama di dalam kulkas. Jadi ikuti aku terus ya. Tapi sebelumnya support channel aku yuk dengan cara like, comment, and subscribe. Happy watching! Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, video kali ini masih terkait tentang kehidupan emak-emak atau mom life, terkait tentang perdapuran teman-teman. Nah langsung aja, bagaimana sih cara supaya sayuran kita itu tahan lama di dalam kulkas? Nah ini aku ambil dulu ya sayurannya. Oke, masih ada beberapa wadah lagi, ayo kita ambil dulu ya. Nah sekarang aku sudah keluarin semua nih sayur-sayurannya dari dalam kulkas. Nah jadi dalam wadah-wadah ini ada beberapa jenis sayuran. Nah sekarang kita ambil tisu dulu. Setelah ini aku akan kasih tahu dan share ke kalian bagaimana sih cara menyimpan sayurnya supaya awet. Nah tisunya kita pinggirin dulu ya. Nah jadi wadah-wadah ini akan kita buka satu persatu dan kita lihat bagaimana kondisi sayuran di dalamnya setelah lebih dari 3 hari penyimpanan di dalam kulkas. Nah langsung aja ya teman-teman, kita lihat dulu sayuran apa yang ada di wadah putih ini. Nah ternyata ini sawi putih teman-teman. Nah kita lihat kondisinya ya, masih segar. Nah sawi putih ini waktu itu aku beli di hari Kamis dan sekarang sudah hari Rabu, sudah hari ke-6 ya teman-teman, dan kondisinya lihat masih segar ya. Karena kemarin aku belinya kelebihan jadi aku simpan dulu. Nah dan aku lihat hari ini sayurannya masih segar ya. Nah jadi bagaimana caranya sih supaya awet seperti ini sayurannya teman-teman? Nah teman-teman lihat sendiri, jadi sayurannya itu kita letakkan di dalam wadah. Tapi sebelum kita masukin ke wadah, kita alasi dengan tisu ya teman-teman. Nah sebelum kita tutup menggunakan tutup wadahnya, kita tutup terlebih dahulu sayurannya dengan tisu ya teman-teman, agar supaya air yang berada di dalam atau di bawah tutup wadahnya tidak terkena sayur. Dan jangan lupa juga setiap harinya atau 2 hari sekali kita cek juga ya teman-teman. Kalau sekiranya tisunya sudah basah, teman-teman mungkin bisa ganti dengan tisu yang baru ya. Nah sekarang setelah kita lap-lap pinggiran dari wadahnya, kita ganti dengan tisu yang baru ya teman-teman. Perhatikan juga ya teman-teman tutup wadahnya. Kalau dia seperti ini ada air yang mengembun, sebaiknya kita lap juga supaya airnya tidak menetes ke dalam sayur. Nah setelah selesai kita lap, kita tutup deh dengan rapat. Oke selesai. Next selanjutnya ada sayuran apa ya? Kita lihat ya teman-teman. Nah ternyata ini
sayur kol dan juga wortel. Nah, sama juga aku beli wortel dan kol ini bersamaan dengan aku beli sawi putihnya. Berarti sudah hari ke-6 dan teman-teman bisa lihat kondisi sayurnya ya, masih segar juga. Nah, aku belinya hanya segini aja teman-teman, secukupnya aja karena aku hanya tinggal berdua dengan suamiku. Masih segar ya teman-teman dan masih layak untuk dimasak. Nah, ini dia wortelnya teman-teman, masih keras juga. Nah, sama teman-teman seperti sayuran sebelumnya, tempatnya atau wadah sayurnya ini pinggirannya kita lap-lap. Setiap harinya harus kita cek ya teman-teman. Nah, tutupnya juga harus kita lap-lap. Nah, setiap harinya sama seperti yang aku bilang tadi, harus dicek setiap hari ya teman-teman sayuran ini. Kalau memang tisunya sudah basah dan perlu diganti, harus diganti dengan yang baru. Sudah aku ganti tisunya dengan yang baru, sekarang aku tutup rapat. Oke, selesai. Next kita lihat ada sayur apa lagi ya teman-teman. Nah, ternyata ini sayur bayam teman-teman. Nah, bayam ini waktu itu aku ambil dari ladang orang tua aku teman-teman. Waktu itu aku ambilnya di hari Sabtu dan sekarang sudah hari Rabu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sudah hampir 5 hari ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi sayurannya masih segar kan? Dan ini juga masih layak untuk dimasak. Nah, kita cek juga tisu bagian bawahnya yang dijadikan alas buat sayurnya. Kalau sudah basah, boleh diganti ya teman-teman dengan tisu yang baru. Nah, sama ya teman-teman seperti sayuran sebelumnya, kita perhatikan juga tutup wadahnya. Apabila ada air, kita lap-lap juga ya, agar supaya airnya tidak menetes ke dalam sayur dan tembus melalui tisunya ya teman-teman. Kita lap-lap sampai bersih dan sampai kering sehingga tidak ada air lagi. Nah, kemudian kita ganti tutup sayurnya yang menggunakan tisu dengan tisu yang baru ya. Nah, kita perhatikan juga cara menutup sayurannya dengan tisu, harus ditutup dengan rapat ya teman-teman, sehingga tidak ada celah air yang bisa masuk atau mengenai sayurannya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup dengan rapat. Next, kita lihat sekarang ada sayuran apa di dalam toples ini. Mari kita buka. Nah, tutup toplesnya cukup rapat teman-teman, jadi agak sulit untuk membukanya nih. Nah, ternyata sudah bisa teman-teman. Ayo kita lihat. Di sini ada sayur apa ya? Nah, di sini ada kentang ya teman-teman. Nah, kita lihat kondisi kentangnya masih segar juga, masih bagus. Nah, kentang ini aku beli juga bersamaan dengan sayur sawi, kol, juga wortelnya. Nah, kita lihat sudah hari ke-6. Kondisi kentangnya masih bagus ya teman-teman. Dan ini juga masih layak untuk disayur atau dimasak. Nah, kita perhatikan juga ya teman-teman setiap harinya. Kalau tisunya sudah basah,
kita ganti dengan tisu yang baru. Dan juga toplesnya kita perhatikan juga kalau toplesnya basah, kita lap-lap juga ya teman-teman. Begitu juga dengan tutup wadahnya ya teman-teman, harus kita lap-lap juga. Kalau sudah, kita masukkan kembali ke dalam wadahnya. Nah, kita tutup dengan rapat ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita lihat ada apa di dalam wadah ini. Mari kita buka teman-teman. Nah, di sini ada daun pre dan daun sop ya teman-teman. Nah, ini sengaja aku potongi teman-teman. Jadi kalau kita mau masak, kita tinggal ambil aja sedikit. Nah, ini sawi ini aku beli 3 hari yang lalu dan kondisinya masih bagus ya. Dan ini juga masih tahap masa percobaan aku teman-teman, apakah dalam seminggu daun prenya dan daun sopnya akan tahan. Nah, untuk 3 hari ini kondisinya masih segar ya teman-teman. Nah, kalau tisunya masih kering, masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Tapi kalau tisunya sudah terlalu basah atau lembab, boleh kita ganti dengan tisu yang baru ya. Dan jangan lupa seperti sebelum-sebelumnya, tutupnya juga harus diperhatikan. Kita lap-lap, kalau ada airnya kita lap sampai kering ya teman-teman, sehingga airnya tidak menetes dan tembus melalui tisunya. Nah, sekarang kita tutup dengan rapat. Oke, sudah selesai deh. Nah teman-teman, jadi seperti itu tips aku untuk menyimpan sayur-sayuran supaya awet dan tahan lama di dalam kulkas. Nah, sekarang kita balikan kembali atau kita masukkan kembali ke dalam kulkas ya. Nah, untuk sayur-sayurannya kita letaki di bagian bawah aja ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanan daun sop dan daun pre kita letaki di tempat penyimpanan ikan ya teman-teman. Oke, sekian video dari aku. Nantikan video selanjutnya.